Selamat datang di Spill It, tempat di mana semua hal bisa dibahas tanpa filter. Santai aja, buka pikiran, and spill it. Ya, sebagai Gen Z kan kita sering dianggap orang-orang apa ya, yang kurang inisiatif, suka nunda-nunda, gitu. Suka apa sih? Ya istilah ya namanya juga Gen Z gitu. Padahal juga kayaknya semua masa tuh ada gitu. Maksudnya kayak waktu pas kitanya masih kecil, yang kerja juga para milenial. Dulu-dulunya juga yang atas-atasnya kan bilangnya ini para milenial gini. Kayaknya sama aja sih. Kayak sentimen aja sih kalau menurut aku. Oke. Tapi kayaknya lebih ke budaya masing-masing orang sih kalau menurut aku. Budaya gimana? Jadi kayak ada orang yang memang terbiasa mungkin hidupnya santai banget nih ya. Jadi apa-apa menganggap masih banyak waktu lah gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang kayak terbiasa, tapi gue masih punya kerjaan ini, tapi gue masih kayak gini-gini gitu. Jadinya ya udah nggak bisa sesantai itu gitu. Jadi tapi kayaknya cuman kalau kayak gitu anggapannya berarti cuma ada dua kan. Ada orang yang apa namanya suka nyiapin semuanya udah disiapin, bener-bener prepare jauh-jauh hari banget gitu, sama ya udah tarsok kan. Iya betul. Ya nunda-nunda lah itu tadi, Iya, nunda-nunda. Ya I'm part of the problem kan, kayak maksudnya aku tuh yang tipikal besok mau ada apa nyiapinnya baru 1 hari sebelumnya gitu, nggak pernah yang selalu panjang. Cuman ya kalau dalam produksian pasti panjang mau nggak mau, karena kita harus bikin ide dulu gitu-gitu ya. Cuman ya santai aja kan gitu, nggak dikejar waktu lah, belum ada deadline. Oke. Nah cuman ada beberapa job juga menurut aku tuh bukannya orang mau nunda sih, emang nggak bisa dikerjain aja gitu. Maksudnya masalah skill issue aja menurut aku untuk ngerjain beberapa hal secara bersamaan gitu. Oke. Berarti sebenarnya tuh lebih ke menunda itu bukan kayak selalu menunda nggak sih kalau gitu? Makanya ada kalanya mungkin orang akan di tahap ingin menunda sesuatu, tapi ada kalanya kayak mau ya udah cepet-cepet aja buat ngelakuin sesuatu itu gitu. Dan masih ada kayak yang dikerjain juga nggak kalau mau realistisnya kan nggak semua orang kerja atau apapun dengan yang emang mereka suka kan. Nah, yang kalau udah hal yang kita kerjain, hal yang kita nggak suka tapi harus gitu kan, ya udah seharus dikerjain aja gitu. Betul. Konteksnya nggak bisa apa namanya, nggak bisa dipaksain gitu loh jadinya. Oke. Soalnya kalau aku sih lebih sering. Apa karena tanggung jawab aja kalau kamu? Karena udah responsibility. Itu salah satunya sih, tanggung harus jawab. Dikerjain gitu tuh. Sama kayaknya aku tipikal yang nggak bisa aja. Gabut. Maksudnya kayak, aduh aku malah merasa agak panik atau tertekan ketika aku nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak orang aku nggak bisa santuy gitu. Iya, kayaknya merasa bersalah gitu kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi bukan berarti kayak aku kerja terus, enggak. Kayak sekarang ini aku kayak lagi fase banyak santainya sebenarnya dibandingkan kayak mikirin kerja di weekend. Malah kayak banyak kayak scroll sosmed, nonton anime dan sebagainya gitu. Tapi pernah nggak mikir kerjaan pas lagi nggak kerja? Kerjaan pernah. Mungkin. Tapi kan nggak kalau menurut aku ya ada yang orang try to meninggalkan kerjaannya pas lagi libur kan. Nah cuman walaupun beberapa kerjaan tuh menurut aku nggak bisa. Iya betul. Beberapa job tuh nggak bisa kayak gituin. Karena ada tanggung jawab yang tetap berjalan walaupun itu hari libur gitu. Betul. Kayak produksi TV, terus yang produksi kreatif lah terutama. Itu kan liburnya nggak kayak orang kerja kantoran gitu. Tapi kalau yang even as a technician juga kan tetap ada ya pertanyaan biasanya pas hari libur pun, unit ini gimana, unit itu gimana, kemarin udah benar atau belum gitu. Yogyanya sih emang nggak bisa libur gitu, nggak bisa ditinggalin. Cuman kalau nunda juga kayaknya ada levelnya nggak sih? Ada yang benar-benar sengaja, udahlah tar aja gitu karena gue pengen main gitu. Ada yang nunda karena nggak bisa ngerjain. Ada yang betul. nunda tapi
sebenarnya karena nggak bisa apa-apa, dia mau kerjain. Oh, tapi udah stuck aja gitu. Stucknya kan macam-macam ya, itu juga tadi stucknya ada yang karena temennya belum selesai. Oh, berarti kalau gitu mah kepengaruhan temen dong. Ya enggak, maksudnya temennya belum ngasih gitu, walaupun kita nagih kan, kita nagih. Mana nih laporan ini atau apapun itu gitu kan. Nah cuman karena belum dikasih, jadinya dia nggak bisa kerjain, mau ngapain? Ya itu lebih ke stuck kalau gitu kan. Jadi kemana-mana lah, satu orang yang nunda, jadi kemana-mana. Cuman ada solusinya nggak sih? Kalau solusi ya, mungkin lebih ke manajemen diri masing-masing kali ya. Karena susah sih, aku pun kayak masih yang suka menunda-nunda gitu sebenarnya. Bukan yang kayak selalu ngejadwalin suatu hal. Ya emang, tiap harinya aku punya target, kayak hari ini aku mau ngapain. Tapi pas di weekend, aku cenderung belakangan ini agak santai ya. Jadi kebanyakan menunda gitu. Tapi kan nunda juga, kalau kata kamu nyantai, tapi kan kalau kerjaannya emang bisa, ya emang udah mentok aja. Iya betul. Maksudnya masih mentok. On time gitu, atau ya, malah lebih cepat dari schedule yang minimal maksimal hari apa, kamu udah beres duluan kan sebenarnya. Jadi ya kalau mau nyantai boleh-boleh aja dong. Betul. Jadi kan sebenarnya yang penting selama tanggung jawabnya selesai, lu mau nyantai aja gitu betul, kan. Betul. Jadi nggak hitungan nunda gitu. Nah kalau menurut kamu gimana tuh? Harusnya tuh orang tuh gimana? Apakah emang boleh buat menunda? Kalau aku jangan jadi contoh sih, karena kan saya orangnya nggak bisa manage waktu ya. Iya kah? Nggak bisa. Tapi kamu nggak pernah datang telat? Telat? Pernah lah, seumur hidup pasti pernah. Pernah sih, tapi jarang. Jarang, ya kalau dibilang jarang, seberapa jarang nggak juga, karena di job yang sekarang juga beberapa kali saya telat. Berapa menit? 1. Berapa kali? Puluhan. Seriusan? Ya. Ya cuman maksudnya ya problemnya sih mungkin ada problem nggak bisa manage pagi-paginya dan bisa diakuin karena nggak semangat buat berangkat. Ya emang bener pasti kan karena itu. Emang bener karena nggak ya ada nggak semangatnya, cuman karena tanggung jawab kan harus ada apa ya? Ada. Ya kita nggak mau jangan sampai berusaha untuk tidak nyusahin orang lain sih sebenarnya harusnya kan. Jangan bikin susah orang gitu. Kan kalau saya kenapa-napa juga yang susah yang lain juga gitu. Bener. Nah, cuman kalau aku nggak bisa jadi contoh sih menurut aku, karena aku termasuk orang yang nggak bisa manage. Wah, belum bisa kali ya, jangan nggak bisa kali. Iya, belum bisa. Karena kalau nggak bisa beneran seumur hidup nggak bisa ngelakuin itu gitu. Ya cuman tetap berusaha, cuman ada fase-fasenya juga apa ya, badan tuh sakit gitu, saking malesnya badan tuh sakit aja rasanya, sampai linu-linu gitu. Itu saking capeknya tuh badan udah linu-linu, cuman karena kan rasa semangat itu kan tergantung ambisi aja kan. Maksudnya kalau ambisi kayak misalnya aku dulu basket, kalau ambisinya tinggi, mau olahraga keliling lapangan 20 kali, mau berapa juga napas, ketawa aja terus. Mungkin karena kamu tuh suka kalau waktu itu. Nah iya kan, suka dengan kan, hal yang kamu lakuin. Ya berarti kan karena ambisi tadi kan, karena saya suka gitu, istilahnya kan selalu gitu kan. Karena kita lebih suka mengerjakan sesuatu, jadi mau berangkat gitu. Kayak orang yang mungkin kebanyakan orang, nggak bisa aku ini juga sih. Cuman banyak orang juga kayak kerja pagi-pagi ada yang nggak semangat kan, kayak udah ngantuk. Ya udah gitu, kayak males gitu. Tapi giliran weekend mau berangkat sepagi apapun, CFD. Saya kan bukan morning person gitu ya. Misalnya CFD gitu. Mau bangun subuh-subuh keluar gitu. Kalau berangkat kerja, aduh. Malah pengennya tidur dulu kan. Iya benar nggak? Iya. Iya sebenarnya susah sih kalau ditanya harus ngambil kerjaan yang kita suka juga. Ya in the end kita nggak bisa milih nggak sih? Iya betul. Karena itu semua kayaknya. Iya maksudnya kan juga rezeki masing-masing. Ya maksudnya emang usaha. Udah rezekinya atau mungkin emang skill set yang terbentuk. Ya, skill set. Akhirnya ngebentuk kita ke jalan yang sana. Sebenarnya kita nggak mau ke jalan yang sana. Betul. Tapi sebenarnya bisa sih. Harusnya karena ya cuman bicaranya sulit kalau ngomongnya sama uang ya. Ya maksudnya kadang-kadang ada yang, tapi gue kalau pindah
uangnya ini perusahaan ini nggak ada uangnya gitu. Ya, paham. Ya misalnya ahlinya, contoh aku pajak misalnya, bisa nih udah bisa brevet ABC gitu misalnya kan, udah jago, tapi saya nggak suka sebenarnya akunting gitu, nggak suka pajak, cuman sukanya apa ya, misalnya aku suka perfilman, kerja di PH jadi orang pajak di situ bisa kan. Oke. Dan tetap semangat karena lingkungan yang kita suka. Oh, paham. Cuman uangnya mungkin nggak segede big three corporate gitu. Iya. Ya kan, cuman industrinya bisa jadi kamu nggak suka gitu. Kayak misalnya yang gede tuh, setahu aku nih biasanya F&B kan. F&B, makanan minuman tuh ininya kenceng gitu duitnya misalnya gitu. Dan ngasih gajinya juga bisa lebih gede dibandingkan industri film, karena industri film kan penontonnya kita cuma bisa kira-kira ya, produser tuh cuma bisa ngira-ngirain nih. Dan punya target pasarnya masing-masing pasti kan. Target pasar itu juga kalau kamu suka nonton film, kalau yang flop karena kejadian yang maksudnya contoh Cinderella kan. Ah iya. Cinderella kemarin tuh, kamu tahu nggak? Snow White ya? Snow White. Nah, Snow White tuh itu kan udah nggak bisa diiniin gitu karena emang ya woke generationnya di Disney gitu. Woke generation lah. Anjir, nggak usah, maksudnya agenda-agenda yang di push gitu. Kayaknya nggak usah sih. Menurut aku itu kan udah kesalahan produksi. Cuman kalau udah mencoba sebagus-bagusnya pasti selalu film yang booming tuh anomali aja. Oke. Avenger deh. Ya, itu cukup rame sih. Jadi nunggu omongan aja, emang orang seru, terus udah jadi omongan orang-orang, udah jadi perkataan orang-orang, terus jadi apa namanya, ya orang FOMO aja. Iya, betul. harus Banyak ada yang FOMO sih. Iya, semua tuh karena FOMO aja. Kalau media entertainment itu pasti harus dari FOMO. FOMO ya. Iya, lagu yang viral laku juga karena FOMO biasanya. Jadi challenge TikTok, jedak jeduk. Iya lagi. Bener kan? Iya lagi. Iya, harus jadi jedak jeduk dulu, rame. Even K-pop kan. Iya sih. Karena FOMO, banyak banget fans K-pop jadi pada penasaran mungkin. Iya, lagu apa nih gitu kan. Iya, betul. Di balik sisi emang lagunya juga sebenarnya beberapa emang enak ya, cuman dibikin challenge dance kan. Oh iya, jadi rame lah, apalagi gerakannya nggak susah ya. Jadi kok koreo tuh setahu aku udah ada yang ngedesain buat ngebikin koreonya, ada yang partnya itu saking mudahnya orang umum tuh bisa. Harusnya ya. Harusnya gitu, apalagi yang ngefans sama K-pop gitu. Ya sih, itu bisa FOMO ya. Kalau misalkan tadi even gerakannya cuma setengah badan gitu. Iya sih. Mau begini-begini doang gitu. Ya kan terserah. Jari doang. Iya, ya pokoknya apapun itulah. Iya, betul sih. Dipermudah. Oke. Nah, kalau misalkan habit itu kan FOMO karena ya media dan sebagainya. Kalau misalkan FOMO-nya karena tadi kebiasaan buat nggak menunda, gimana tuh? Soalnya kalau dari aku selama ini bisa nggak menunda karena aku masih punya banyak kerjaan. Jadi aku kayak mikir kalau aku nggak ngelakuin ini sekarang, yang itu kapan dikerjainnya gitu. Jadi kayak kewajiban sih kalau gitu kan. Ya itu kan bicara kewajiban, disiplin aja berarti. Nah kalau gitu. Cuman kan your works, kamu suka kan? Ya sih. Selama ini aku menikmati. Ya maksudnya bidangnya emang pernah jadi jadi mimpi aku gitu. Aku suka, ya betul sih. Pernah jadi impiannya gitu. Nggak semua seberuntung kamu yang bisa kerja di lingkungan yang atau bidang yang sesuai. Yang kamu suka deh. Jangan sesuai, bilangnya suka sih. Iya. Kalau sesuai itu ini kayaknya lebih ke arah sesuai ya aku bisa apa kan. Saya bisanya apa sama sukanya apa kan dua hal yang berbeda. Iya. Suka basket kan belum tentu jago main basket. Culun kan. Culun. Sama masalah genetika kan nggak tinggi gitu. Tapi nggak pengaruh nggak sih harusnya? Kata siapa nggak pengaruh? Udah nggak bisa. US aja tuh setahu aku udah punya dulu standar. Udah ada standarnya. Dulu tuh kalau nggak salah kayaknya eranya LeBron James baru masuk tuh kayaknya minimal tinggi aja udah 180-an. Itu dia itu aku nggak tahu deh, dia high school kalau nggak salah. Oh, jadi sekolah SMA-nya 180. Umur SMA-nya masih bocil udah 180. Udah nggak ada tuh yang kayak zaman-zamannya Larry Bird, zaman-zamannya dulu tuh ada yang
di 170 tuh 170 ke bawah 168 kalau nggak salah yang paling pendek. Aku lupa deh. Gitu. Itu tuh pernah jadi ya maksudnya ada beberapa hal emang bidangnya udah nggak nerima. Kayak sekarang tuh suka ada yang masuk kayak berpenampilan menarik gitu. Quote on quote ya. Ya kan persyaratan berpenampilan menarik nih, nggak tahu tuh. Tinggi sekian habis itu berpenampilan emang ada menarik. tinggi? Ada, apalagi kamu kalau daftar nggak mau nyebut sih, beberapa instansi ya itu ada tinggi sampai harus tingginya harus minimal sekian. Kalau militer ya iya dong. Iya kan berarti ada dong. Iya nggak kan kalau militer tapi ada kan juga kayak misalkan dia di bidang tapi nggak boleh sih harusnya ya, maksudnya kayak beberapa orang mungkin strateginya dia, misalnya ini kan quote-unquote misalnya perang ya, misalnya doang, walaupun negara kita anti perang guys, cuman iya kan cinta perdamaian kan emang ini cinta kan perdamaian. tapi kayak di US itu banyak orang yang kacamataan malah itu keterima itu karena dia punya keahlian sendiri mungkin di komputer, di sains iya, gitu. betul. Kan boleh-boleh aja. Strategi atau dan sebagainya. Ya tergantung meritokrasinya juga, kayak maksudnya gimana, apa masih ngenilai dari fisik atau enggak. Cuman ya ada beberapa hal kan benefit juga memang kalau di pekerjaan kayak apa namanya misalnya damkar misalnya harus ada tinggi minimal sekian. Kan karena pekerjaannya juga kan pekerjaan bombe kan lebih daripada itu. Iya. Iya bener kan. Aduh, pekerjaan bomber. Iya, pekerjaan bomber kan lebih daripada itu. Nggak bisa gitu. Nah, bomber juga nggak bisa tuh nunda-nunda waktu. Ada kebakaran. Iya, ntar aja dulu. Ngopi dulu. Iya. Nggak bisa tuh. Ngopi aja dulu ya kan, santuy. Nggak bisa itu. Nggak bisa, berangkat bro, berangkat. Nah, Cuman kan itu masalah pas pendidikan sih, kan nanti kan ada pendidikan. Mereka kan ada pendidikan, jadi dibuild emang biar disiplin. Bagus. Nah, berarti intinya adalah harus disiplin ya. Iya, tapi disiplin emang harus dilatih dan dibangun. Itu skill sebenarnya. Oh, itu skill. Nanti jadi habit. Termasuk skill. Harusnya jadi skill sih menurut aku. Kata kamu skill apa habit doang? Aku tuh mikirnya awalnya habit doang sih. Aku nggak mikir sampai itu. Kalau menurut aku skill ya? sih. Gitu. Oh. Skill loh buat sampai bisa ngontrol. Maksudnya kayak sekretaris. Iya. Oh iya, dia beneran kayak harus tahu. Iya, harus. Kayak beberapa hari ke depannya manajer artis. Kan dia harus ngontrol hari ini ada job ya. Hari ini besok kita foto sponsor ya. Foto gitu itu kan part of it, itu jadi skill, bisa dijual. Keren ya. Oh, ternyata skill ya. Aku mikirnya selama ini mungkin soft skill ya. Apa? Mungkin tuh jatuhnya soft skill. Memang disiplin itu sulit sih. Itu disiplin itu sulit sih. Maksudnya godaannya banyak banget kalau kata aku ya. Kayak entah kita lagi capek tapi mengharuskan ngelakuin sesuatu, ya mau nggak mau pas kita capek kita kayak merasa aduh kayaknya kita harus istirahat dulu deh gitu. Apa suruh berhenti sejenak dulu kali ya? Iya. Tapi kalau kayak gitu sekarang susah sih, nyari kerja susah. Betul. Kalau maksain orang harus kerja dengan apa yang dia suka juga nggak bisa kan. Betul. Ya maksudnya kita nggak harus mau nerima kali ya. Ada sisi lainnya kita terima dulu apa yang ya apa yang kita punya gitu. Nggak bisa kayak apa, enggak gua sakit semuanya ini nggak ada gunanya ini gitu. Gua mau lakuin apa yang gua suka, ya nggak ada duitnya sih. Nggak masuk akal sih, nggak make sense. Sulit sih buat zaman sekarang kalau kata aku ya. Susah. Ngerubah pelan-pelan boleh kali ya? Bisa. Tapi emang beneran pelan-pelan. Ngasah skill dulu gitu. Ya. Sebenarnya kayaknya beberapa Kalau hari. misalnya kan kamu juga part of it bisa ngelukis lah, bisa suka ngelukis lah. Walaupun nggak suka-suka banget. Iya. Ya misalnya, iya suka ngelukis lah gitu misalnya. Terus ini kan contoh. Misalnya mau jadi pelukis. Misalnya mau jadi pelukis nih, mimpinya sampai gue punya pameran di Galeri Nasional gitu. Amin, amin deh misalnya. Amin. Nah terus contoh aja misalnya kan, ini contoh. Nah terus mau nih gitu kan, udah masuk. Nah tapi kan nggak bisa dong buat reputasinya
Enggak, pokoknya gimana pun caranya gue harus buka. Ya kalau lu punya duit sih bisa bikin Iya, pameran. cuman Cuman kayaknya- siapa yang mau datang? Itu dia deh. Anda siapa gitu? Iya, itu dia. Ikut komunitas pelukis juga enggak Bukan gitu. siapa-siapa tiba-tiba mau koneksinya. ngadain pameran. Iya, enggak ada ngadain pameran terus pasti lihat. Siapa Oh, gambar ini masuk galeri nasional gitu. Gambar apa nih ini gitu. Ngasal. Ini siapa Udah kan nih? soalnya ada juga kan kita ke beberapa pameran tuh kolektif gitu pamerannya. Iya betul. Mulai dari kamu bisa masuk situ aja dulu sebenarnya Ada. dan emang artnya bisa ditampilin kan, suka ada kan yang kecil yang apa Iya, betul. lukisannya hanya kecil-kecil gitu, Iya. cuman banyak. Nah ini bikinan siapa? Ya build your reputation first gitu. Betul. Sambil diasah dulu gitu ya, kalau emang belum sampai level sana mulai dulu dari bawah gitu. Upload gitu ke IG kali ya gitu, Betul. apa kemana gitu, terus coba cari komunitasnya mungkin, karena kayaknya komunitas penting sih. Karena build reputation-nya dari situ kan. Bukan masalah reputasi juga, koneksi. Kamu bakalan ketemu sama, ya bakal, mereka kan pasti punya acara-acara juga. Iya, betul. Kamu bakalan ketemu pelukis-pelukis Indonesia yang hebat-hebat juga di acara-acara situ, mungkin karena hanya diundang dari tamu. Tapi dari situ kamu bisa selip-selip ngobrol. Terus jadi merasa Ya, ini bisa jadi rekan, bisa jadi teman. Ya. atau enggak merasa ternyata art gue nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan bisa get humble gitu. Jadi Iya, get humble tuh penting tau. Walaupun udah Biar tinggi sadar. apapun harus Ya, tetap misalnya merasa humble. enggak, gambar gue yang terbaik, nggak bisa sih. Betul. Gambar gue udah paling hebat di dunia, enggak sih. Nggak bisa sih. Karena Nggak karya bisa. tuh kayaknya apa ya? Emang diakuin aja. Ya betul. Mona Lisa aja lukisan gak beres bisa diakuin dunia. Ya, karya itu apa ya? Subjektif Lukisan dan berbayar nggak beres tapi diakuin dunia tuh. Lu bahkan bayangin. lukisan cuma garis doang atau dot doang tuh juga Enggak, itu kayak modern art deh. Udah kelewatan batas. Nanti dulu deh kalau mau ngomongin yang itu. Cuman kalau iya. kalau nggak mau nunda-nunda itu tadi mulai aja sih sebenarnya. Biasain Mulai aja. sesuatu sih. Harus Iya. dimulai dari sesuatu. Kecil-kecil lah Pak. Kalau muslim sih yang penting sholat dulu guys. Intinya sholat dulu. Coba sholat 5 waktu, saya kan ya harus Udah diingetin. sholat kan? Harus diingetin sekali-sekali. Subuh kan harus dibangunin. Masih alarm. alarmnya suka nggak mempan guys. Maaf saya. Harus dibangunin orang tua saya. Iya memang iya. Ya nggak apa-apa ya. Masih kan. Tapi masih sisanya belajar. harus dengan kesadaran juga kan. Iya benar-benar. Betul. Ya tapi maksudnya kalau muslim itu, kalau yang non kan banyak juga kan, kayak apa ya, minimal apa ya, bangun pagi ya kali ya. Cuman susah sih guys. Bangun pagi. Bangun pagi susah saya. Ini kalau non muslim bakalan ada ibadah tiap minggu atau tiap Sabtu. Ya tapi kan not every single day. Kalau mau membiasakan disiplin kan apa yang dilakukan tiap hari. Disiplin saya kan biasanya ngejarnya Main Duolingo tiap hari. iya, buka Duolingo sekarang. Iya, Duolingo. Aku kan buka Duolingo tuh sebenarnya part of it-nya ngebiasain disiplin, kalau malam belajar lah gitu Iya, dikit. betul. Biasanya kan nonton YouTube doang gitu. Walaupun cuma satu kali main aja. Itu paling cuma 3 menit atau 5 menit. Kayaknya nggak nyampe deh. Ya, atau 1 menit malah. Kalau di awal-awal mungkin enggak ya. 1 menit. Apa ya sih? maksudnya kalau di awal-awal cepat gitu. Iya, Apalagi betul. misalnya punya basicnya gitu. Betul. Kalau mau belajar bahasa Inggris kan di sekolah misalnya udah di Duolingo buka bahasa Inggris, kan di awal-awal ini mencetek gitu, jadi cepat. Iya, Tapi yang penting tiap hari striknya jangan putus gitu, Iya, berusaha. itu dia. Setidaknya nanti pas aku udah mau sebulan ya. Kayaknya udah 29-an deh. 29 striknya aku. hari. Iya, kayaknya udah mau udah sebulan. Nah itu jadi nggak bisa kalau nggak Iya, betul. even betul, semalam betul. apapun ngerjainnya, Betul, tapi betul. jadi nggak bisa karena sayang. Betul. Aku juga kayak udah 600-an hari Strik, kan iya. strike-nya. Aku kayak nggak bisa, kayaknya tetap harus deh. Nah, Soalnya udah jadi kebiasaan juga ya. Terus kayak merasa sayang kayak tadi lo udah kayak Iya. sejauh ini 600-an. Kamu yakin gak mau ngelakuin gitu? Iya. Iya kayak yang 600 yang kemarin tuh kalau diputusin jadi Kayak sia-sia ya. banget, sia-sia Iya, gitu. benar. Betul. Ya, makanya kayak ya dalam satu hari walaupun kayak sesibuk apapun kayak masih harus ngelembur, ya ngerjain apa, tapi disempetin sih walaupun mepet-mepet satu kali aja.
Main Duolingo. Ya apa aja sih? Ini kan contohnya main Duolingo Iya, ya kan. betul. Cuman kalau nggak mau main Duolingo kan bisa apapun sih sebenarnya ya. Bikin jurnal kalau yang suka nulis, Oh iya, benar. baca buku 1 halaman kalau yang suka baca. Kalau yang muslim mau baca Quran ya bagus. Saya kan Masya tidak. Allah. Ya saya masih tiap seminggu doang itu juga disuruh. Masya Allah. Iya, diminta sama ibu kan gimana, mama saya masih minta. Ya cuman Iya. ya nantilah kalau hal-hal kayak Segala gitu. hal Ya pelan-pelan, jangan pelan-pelan. semuanya pengen perfect gitu, nggak bisa. Bangun Betul. dulu lah kali. Mm-mm. Makan mencoba buat jadi orang yang lebih baik kan nggak bisa mulai langsung jadi orang impulsif baik. Iya. semuanya pengen Iya. jadi. Daripada jadi orang baiknya cuma seminggu habis itu jahat lagi kan. Iya, makanya kita harus pelan-pelan ngebangun. Ya. Iya, jadi orang yang lebih baiknya Kebiasaan. cuman sehari gitu. Hari itu disiplin. Hari itu wah udahlah mantap betul, besoknya ternyata jadi orang baik capek guys gitu, terus besoknya udahan gitu. Enggak Iya, lah. bener. Kan jadi orang baik pelan-pelan lah. Sambil meresapi Dan ini kayaknya kenapa ya? jadi orang baik juga jadi susah sih. Karena kan penilaian baik enggaknya enggak dari diri sendiri. Ah. Enggak dari. Oh iya betul. Jadi Karena yang menilai orang lain. lebih improve doang gitu. Kalau biar nggak nundanya itu tadi, Betul. susah sih biar nggak nunda tuh susah kali ya. Apalagi di era yang semua serba gampang gitu. Mm-mm. Ngaruh nggak sih kalau generasi kenapa sekarang lebih banyak yang nunda karena eranya udah gampang aja. Betul. Segala apapun bisa diakses gampang sih. Kecil kan masih suka kita lahir tahun 2000-an Mm. itu kecil masih suka jajan ke warung gitu, literally gitu harus keluar. Ada effortnya. Iya maksudnya masih gitu daripada sekarang bisa GoFood gitu Iya, mungkin betul. kalau nyari makan. Betul. Walaupun saya masih nyari makan masih keluar sih sampai sekarang. Masih konservatif gitu. Aku juga jarang pakai GoFood. Hmm. Ya tapi Apa maksudnya ya? kan itu kan sebuah kemudahan ya. Bukannya orang nggak boleh pesen GoFood, bisnisnya nanti kasihan dong. Nggak ya udah ada iya. kemudahan nih, memang dipakai. Cuman kan harusnya ada hal lain yang bisa dikerjakan. Nah mungkin hal lain itu kali ya. Susah sih. Apalagi buat orang kayak aku yang nggak suka untuk tidak produktif. Maksudnya produktif nggak produktif sih. Kayak sekarang kan masih ngotak-ngatik Linux doang gitu. Mm-mm. Nah itu jadi hari-hari ya aku aja gitu. My daily basisnya ngotak-ngatik Linux doang guys sekarang, nyari-nyari aplikasi gitu. Tapi itu jadi kayak menyempatkan waktu buat mengisi waktu gitu. Mengisi waktu ya. Ya bukan yang kayak kosong banget gitu. Tapi nggak sih? Ada deh. Banyak juga ngelihat orang kayak di pinggir jalan bengong ada sih. Tapi bengong sebuah kegiatan nggak sih? Iya emang kegiatan. Tapi aku jarang enggak yang sejarang itu ya. Kalau bengong kayak dalam satu hari ya mungkin 2 kali, 3 kali bengong. Tapi aku lebih ke ketika aku bengong aku biasanya sambil jalan. Makanya kadang aku suka jalan keluar itu selama jalan itu pikiran aku kemana-mana gitu loh. Kayak bengong, kayak muter sekelebat sesuatu gitu. Banyak pikiran gitu. Iya, sama mikirin aja sih kayak. ADHD bukan? Oh, nggak tahu kan aku belum pernah. periksa ya? Iya belum pernah periksa ya Belum gitu. pernah periksa guys. Nggak Iya. tahu loh aku ya. Iya kan nggak tahu. Iya, aku nggak tahu juga gitu sih. Nggak tahu ya bengong kegiatan gak ya? Iya. Tapi kita masuk kegiatan sih. Iya, mancing kan sambil bengong, mancing. Bukannya hate mancing ya, cuman kan serunya mancing kadang-kadang sambil santuy gitu. Oh iya. Ngelamun iya. mungkin ngopi. Sip. Nah itu kayaknya Ya tulis. kalau kita kebiasa mengisi waktu kita, maksudnya kayak di setiap waktu tuh kita kayak mengisi waktu, entah waktu yang kita isi itu dengan hal berguna atau hal yang healing tipis gitu. Iya. Itu kayaknya bakal munculin jiwa-jiwa pengen tetap mengisi waktu ke depannya gitu deh. Karena terbiasa waktu nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong gitu ya. Jadi kayak rasanya kayak gue harus. Tapi jarang menurut aku orang Isi. juga nge-scroll TikTok aja itu kan kegiatan sebenarnya. Ya walaupun saya tidak, cuman kan Bener sih. ya orang yang suka nge-scroll TikTok atau short di YouTube gitu. Itu kan part of it kegiatan walaupun kalau itu bisa diargumentasi. Kan ada yang lebih bermanfaat gitu-gitu. Iya sih, tergantung Iya, memang. tontonannya juga sih. Iya sih. Iya. Tergantung lagi. Walaupun tontonan edukasi nggak bisa dijelasin dalam 1 menit sih. Iya nggak bisa. Dulu. Even pelajaran aja kayaknya nggak bisa dijelasin dalam 1 video YouTube deh. Ah. Maksudnya video YouTube kayak 30 menit tuh kayaknya masih belum deh.
Makanya kita pendidikan tuh lama. Iya betul. Zaman dulu pun nggak bisa ke informasi cuma dari satu sumber gitu kan. Makanya orang Ya kita zaman juga dulu emang diajarin buat nyari sumber kan kalau yang kuliah itu diajarin sumber harus banyak kan. Iya. Nggak bisa sumber kita di terakhir cuman satu gitu, satu jurnal doang. Tidak lulus guys, tidak lulus itu. Makanya mungkin ada baiknya juga ya orang kayak orang zaman dulu atau orang yang terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi intinya kayak membuka pikiran sebanyak-banyaknya. Jadi nggak kayak sempit terpaku ke satu pendapat aja nih gitu. Iya. Tapi kayak beneran open mind ke beberapa pendapat gitu. Sampai Open mind kan juga nyimpulin. bisa diargumentasi tuh open mind buat orang nggak menunda atau apa yang tadi tuh. Open mind juga kan, seberapa open mind lu sih gitu. Pasti kita punya skrup kencengnya sendiri-sendiri. Iya sih, gitu. betul. Ya cuman mencoba banyakin research kali ya, banyakin info, banyakin kalau buat nyari informasi juga kan nggak bisa satu sumber gitu. Harus banyak. Wawancara aja kan nggak mungkin dari satu orang, biasanya ke banyak orang. Cuman intinya tadi kalau menurut aku sih kalau yang soal nunda-nunda bisa dirubah, sangat-sangat bisa. Tinggal mau apa enggaknya. Kayak tadi dengan hal-hal kecil, mau nggak melakukan hal-hal kecil itu setiap hari. Ya dimulai dari hal-hal kecil dulu, betul. Kan. Ada yang kalau orang biasanya orang-orang tua bilang pagi kalau bangun rapiin kasur. Benernya bisa itu, simple tuh. Cuman malesnya setengah mati gitu. Apa karena disuruh ya? Tekanan lagi tuh ya, balik lagi tekanannya karena nggak suka disuruh mungkin ya. Jadinya kalau disuruh rapiin dong, iya jadi nggak dirapi-rapiin ya. Harusnya kayak emang dari diri sendiri sih. Iya itu dia. Susah tapi emang ya? jadi Tapi kan susah jadinya. Apa harus ada messenger over message gitu? Tergantung siapa yang bilangin gitu. Ya kalau temen yang bilang, gua tuh tiap hari emang beresin kasur gitu. Misalnya ada idola dia ngomong kayak gitu. Jadi ya dia kan? kayak ikut gitu ya. Ikut. Misalnya contoh nih, artis Korea kan sering tuh ada vlog-vlog gitu kan, ya kan, apa K-pop gitu, vlog harian gitu yang kayak di apartemen dia. Kalau nunjukin tiba-tiba tiap pagi dia beresin kasur mungkin. Jadi tergerak, aduh aku pengen kayak para yang suka K-pop, opa deh gitu, opa ini, opa ini. Iya. Nah kalau Seventeen gitu, pada uji ternyata tiap pagi beresin kasur guys gitu. Walaupun mungkinan dia punya housewife ya, mungkin punya pembantu gitu, ada punya mbaknya gitu, mungkin ya. Saya nggak tahu nih di Korea ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada kayaknya. Ada ya, maid ada. Ada maid. Tapi kayaknya kalau idol lebih ke manajernya sih yang ngurusin ya. Anjir, manajer jadi beresin rumah. Tapi nggak tahu juga ya, kan dia staffnya banyak tuh, manajernya ada berapa? Iya, ada ajudan nanya. Iya, belum lagi staff apa gitu kan. Iya, mungkin banyak kan kalau itu. Tapi mendisiplinkan diri harus pelan-pelan sih emang. Betul. Dan itu emang balik lagi kesadaran masing-masing. Mungkin ada tadi pengaruh dari luar. Iya, makanya messenger over message nggak sih? Iya. Selalu. Semut guys, semut. Maaf ya, semut. Ada semut kepotong dikit. Semut nggak tahu. Jatuh dari langit. Iya, bukan dari surga ya. Pohon ini nggak ada, anjir. Lagu CJR. Ada yang tahu Kobe Junior nggak bisa? Saya malu nih nanti tatonya anak-anak sekarang nggak tahu. Kocak. Ya, begitulah ya. Tapi kalau emang orang harus messenger over message, nggak bisa ini apa ya, nggak bisa susah juga ya, tergantung contoh idolanya juga. Betul, makanya kalau terpengaruh sama yang emang ya biasa hidup enak, pengennya kan juga jadi pengen hidup enaknya aja. Benar. Itu kayak faktor tanpa nyebutin nama ya, cuman kan ada banyak orang juga udah kaya dari lahir, ya privilege enough, ya beruntung lah gitu, emang dapat rezekinya dari lahir udah kaya, terus dia sampai gedenya ya sampai jadi content creator atau apa, jadi public figure, dan emang biasa hidup kaya aja gitu.
akhirnya ya pengennya kayak gitu, cuman kan harusnya terrealisasi ngeliat sekitar lah ya, kayaknya saya tidak kaya gitu. Kayak saya berkecukupan doang gitu. Iya. Iya maksudnya living day by day, struggling gitu kan. Ya maksudnya malah nggak bisa bikin planning buat tahun depan, buat bulan depan juga masih banyak pikiran gitu. Harusnya bisa nggak tahu ya, ketampar itu susah ya. Orang ketampar realita tuh susah nggak sih? Nggak semua orang juga ngerasain ketampar realita nggak sih? Ada yang nggak sadar. Ya apa mencoba dengan apa yang dia punya aja gitu ya. Kayaknya susah. Ya betul. Nggak bisa dipaksain. Emang harus messenger over message atau enggak? Ya nggak tahu, patah aja gitu. Menurut aku mindfulness, ini kayaknya dibahas di segmen lain aja ya. Ya mindfulness nantilah. Cuman Iya, jadi kalau biar nggak nunda tuh kan emang harus ya tadi kesadaran aja. Cuman kesadarannya kapan nih nggak ada yang tahu. Itu dia. Karena banyak orang juga nggak bisa dirubah, sampai mati pun tidak bisa dirubah gitu. Betul. Ya kan? Betul. Ya walaupun ya maksudnya kan ada yang bilang watak dan itu nggak bisa dirubah. Ada yang bilang kayak gitu. Cuman kan kayaknya nggak juga bisa. deh. Sebenarnya bisa, cuman harus ya kesadaran itu tadi susah. Itu kuncinya tuh, kesadaran tuh. Kapan harus berubah dan karena kenapa berubah? Betul, itu ya itulah. Apa dia sadar kenapa hidup gue gini-gini aja, atau ada yang kayak ih dia hebat ya, ternyata dia hidupnya misalnya CEO atau apa, terus ternyata hidupnya disiplin. Iya. Gue pengen deh kayak dia. Misalnya ini contoh doang. Jadi motivasi. Jadi motivasi gitu. Motivasinya behind the motivation itu beda-beda gitu. Oke, paling udah lama nih ya guys ya. Segini dulu. Cuap-cuapan kita. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kok jadi kayak lagi pidato. Lucu ya. Lucu. Saya pancing-pancing tipis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini ya, kayak khotbah. Enggak guys, bercanda aja. Ya guys. Ya sekian ya. Sekian. Cuap-cuap hari ini. Dadah.